serta anak-anak ibu yang ibu sayangi. Mudah-mudahan sehat semuanya di rumah ya, Nak ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu wali kelas serta Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, untuk persiapan PKL pada JIMIT ini nanti akan diberikan paparan dan mungkin nanti kepala sekolah akan memberikan arahan terlebih dahulu bagaimana PKL pelaksanaannya di masa pandemi seperti ini. Sebelum kita mulai JIMIT, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Sudit Hanafi SAGSkom untuk memberikan arahan terkait pelaksanaan PKL pada tahun ini. Pada Bapak Sudit Hanafi dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Agus Riyadi selaku Wakil Kepala Sekolah, Ibu Lisnawati Pane dan Ibu Siti Alia selaku Ketua Program Keahlian, Bapak Ibu Wali Kelas dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan tetap semangat. Mudah-mudahan tetap semangat ya, walaupun di tengah pandemi ini kita harus tetap menjalankan tugas kita masing-masing, ya, baik Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama ya bersilaturahim ya, walaupun melalui daring dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan PKL. Ya, salawat ring salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan sekilas bagaimana pelaksanaan PKL ini dalam masa pandemi ya. Sebagaimana undang-undang atau peraturan yang sudah ada bahwa PKL itu adalah merupakan syarat atau salah satu syarat untuk bisa naik ke kelas 12 ya. Oleh karena itu kegiatan ini tidak bisa diabaikan, tidak bisa dianggap remeh ya oleh kalian semua. Ya, untuk itu Bapak berharap kalian bisa melaksanakan ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai nanti kalian melaksanakan pelaporan dan tentunya kalian akan diuji ya apa-apa yang sudah kalian laksanakan. Pada PKL tahun ini, PKL tahun lalu itu hanya berjalan sekitar 2 minggu ya, kemudian pandemi ya tidak bisa dilaksanakan, tapi itu dianggap sebagai sudah dianggap melaksanakan PKL. Tapi yang sekarang ini kalian ya di kelas 11 ini tidak bisa tidak melaksanakan, jadi harus melaksanakan. Nah, nanti ada 2 pilihan, ya mungkin akan dijelaskan oleh ketua jurusan, mungkin dibantu oleh Pak Agus selaku wakil ya. Yaitu pilihannya yang pertama, yaitu kalian nanti boleh memilih PKL secara murni. Ya, secara murni itu kalian PKL seperti biasanya, ya tentunya nanti timelinenya atau waktu langkah-langkahnya, waktu yang diberikan ya oleh sekolah nanti akan dijelaskan ya. Ketua jurusan ya. Pilihan yang pertama yaitu PKL murni, tentunya nanti ini tergantung kepada perusahaannya ya, bisa nggak melaksanakan PKL murni ya, artinya kalian selama 2 bulan ya melaksanakan itu di tempat kerja. Nah itu tergantung kalian nanti kunjungan ke dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja, kalian bisa berkomunikasi. Nah, atau yang kedua, ya, nanti kalian bisa melaksanakan berupa pengganti dari PKL, yaitu praktek kewirausahaan. Jadi selama 2 bulan itu gambaran secara umum,
kalian nanti merencanakan sesuatu, misalkan penjualan produk, ya, nah, itu kalian ada jurnalnya, perencanaannya ada. Ya, jadi yang dijual itu produk apa, di apa namanya, perusahaan apa atau instansi apa, sampai selama 2 bulan nanti kalian melaporkan mulai dari tadi perencanaannya, misalkan di situ ada pembiayaannya seperti apa, ya, kemudian sistem pelaporannya seperti apa, keuntungan akhirnya seperti apa. Nah itu nanti bisa ditanyakan lebih lanjut kepada ketua jurusan. Nah kemudian untuk komunikasi, ya, mulai hari ini kalian intensif komunikasi ke sekolah, baik kepada wali kelas, wakil, kepada ketua jurusan, terutama kepada tata usaha terkait dengan dokumen-dokumen. Jadi kalian diberikan dispensasi dalam waktu 1 minggu ya, dalam waktu 1 minggu ini ke depan untuk mencari tempat PKL, tentunya sesuai dengan edaran yang ada, sudah disampaikan linknya di situ, ada banyak instansi dan dunia perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah menerima kita, ya, anak-anak atau kakak-kakak kelas kalian sebagai tempat PKL. Jadi kalian bisa datang ke sana. Jadi itu bisa dilihat, ya, kemarin sudah disampaikan melalui portal boleh atau langsung link kemarin yang diberikan. Nah di situ ada informasinya termasuk timelinenya. Nanti yang akan disampaikan lebih lanjut. Jadi itu anak-anak sekalian, silahkan, ya, atau mohon kalian ikuti paparan hari ini dengan baik, ya, dengan sungguh-sungguh, ya. Kalau tidak nanti kalian tidak akan mendapatkan informasi yang benar, sehingga waktu kalian akan terbuang. Karena waktu yang kita miliki ini sangat terbatas, ya. Kalau boleh saya sampaikan, waktu kita 2 bulan, ya. Untuk pelaksanaannya paling lambat tanggal 15 April. Pelaksanaan awalnya, ya. Kalau misalkan kalian ternyata bisa lebih cepat, ya tidak ada masalah. Misalkan tanggal 12 misalnya sudah bisa, nggak ada masalah, ya, Bu Lisna, Bu Alia, ya, tidak ada masalah, ya. Atau misalkan ya, tepat, misalkan Senin besok ternyata sudah bisa tempatnya, nggak ada masalah, ya, misalnya itu, ya. Artinya ini tidak harus bersama. Saya ulangi, tidak harus bersama. Artinya tidak harus mulai dari tanggal 15 April, karena waktu sangat mepet terkait juga dengan nanti di bulan Juni, ya, bulan Juni itu di atas tanggal 10 itu kita sudah melaksanakan penilaian akhir tahun. Nah ini jadi boleh nanti silakan konsultasikan mana yang bisa lebih baik dalam pelaksanaan ini, lebih efektif dan lebih efisien. Nah tentunya kepada Bapak Ibu wali kelas mohon lebih proaktif, ya, misalnya membuat list di kelasnya, ya, atau nanti sebenarnya bisa langsung dilihat di link Mas Mitra Iduka, ya, di situ Mitra Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja, itu di situ, itu secara online bisa dilihat, ya. Dan mohon anak-anakku sekalian, karena data itu bersifat online, ya, nanti mohon jangan sampai menghapus data kawannya, ya, jangan sampai menghapus data kawannya atau menghapus data secara keseluruhan, nanti bisa repot. Jadi silakan berhati-hati, ya. Ya, untuk sheet-sheet yang lainnya sih sudah diprotek, tidak akan bisa, hanya bisa dilihat, tidak bisa diedit. Tapi bagian data PKL nanti bisa dilihat, mungkin disampaikan, ya, ditampilkan, ya, Bu Lisna atau Bu Alia, bisa dipaparkan bagaimana penjelasan saya tadi bisa lebih detail lagi. Saya kira itu, ya, Bapak Ibu sekalian, Bu Lisna, Bu Alia, Pak Agus, dan anakku sekalian, silakan diikuti paparan ini dengan baik, ya. Saya hanya menyimak saja, mungkin kalau ada nanti perlu saya tambahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau ganti background lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sujud
atas arahan terkait dengan Ya, PKL sama-sama. pada masa pandemi sekarang ini. Anak-anakku sekalian, nanti kalian sebelum ditutup, boleh kalian nanti tanyakan kepada kami ya, kepada Bapak Ibu gurunya di di Jimit ini, karena kalian itu banyak yang japri perihal tentang kelompok dan sebagainya. Silakan kalian tanya sepuasnya di Jimit ini ya. Kemudian untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bu Lisnawati Pane untuk memberikan arahan terkait tekniknya seperti apa. Pada Ibu Lisna kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Sujud Hanafi, SAD, Eskom selaku Kepala Sekolah SMK Pulet Raya. Yang saya hormati Bapak Agus Triadi selaku Wakil Kepala Sekolah SMK Pulet Raya. Yang saya hormati Ibu Siti Alia selaku Kepala Program OTKP. Yang saya hormati Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa bertemu dalam Jimit hari ini. Sesudah kalian banyak yang bertanya bagaimana tentang PKL, seperti itu ya nak. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan secara teknisnya, yaitu tentang timelinenya ya. Sebentar ya, akan dibukakan sebentar. Ada Mas Adam nggak? Mas Adam, minta tolong ditampilkan timeline-nya, Mas. Yeah. Yang timeline-nya, Mas. Yang timeline-nya aja. Mas Adam punya ya? Udah saya share tadi Mas Adam. Baik, anak-anak Ibu sekalian. Ini sudah terlihat ya di handphone kalian atau di laptopnya, ini sudah terlihat, nak? Belum muncul, Bu, belum muncul. Sudah, Bu. Udah? Sudah Pak. Sudah, Sudah muncul. Baik. Baik, jika sudah muncul, silakan dilihat timeline-nya ya. Ini tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, bahwa praktek kerja lapangan itu atau PKL itu nanti akan ada dua alternatif yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah PKL murni, yang kedua adalah melakukan praktek KWU selama 2 bulan. Nah, yang pertama akan kita laksanakan adalah mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 April ini adalah pengajuan permohonan surat pengantar, nanti diambil di tata usaha. Jadi mulai hari ini anak-anak sekalian itu sudah bisa mengambil surat permohonan atau surat pengantar untuk pengajuan PKL di perusahaan yang kalian tuju. Nanti nama-nama perusahaannya itu nanti akan disampaikan oleh Bu Alia. Tetapi jika memang ada tempat PKL yang ada dekat-dekat dengan rumah kalian, itu lebih baik lagi.
Itu lebih bagus lagi sehingga nanti transportasinya tidak terlalu jauh. Jadi kalian tidak perlu moving terlalu jauh sehingga kita juga tidak khawatir di masa pandemi seperti ini tentang penularan COVID-19. Nah, datang ke sekolah itu tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, ya, kemudian pakai pakaian yang sopan, pakai sepatu. Nah, ini pengajuan ke tempat Iduka. Di tempat Iduka ini nanti bisa ditampilkan, disampaikan Bu Alia nanti di mana saja, itu Iduka mana saja yang bisa, yang sudah selama ini bekerja sama dengan kita, tetapi tidak menutup kemungkinan kalian untuk mencari Iduka di tempat tinggal kalian masing-masing. Kemudian nanti tanggal 2 sampai tanggal 14 April itu ada persetujuan dari Iduka. Kemudian ini pengambilan perlengkapan PKL di sekolah yaitu jurnal, itu nanti sudah kalian ambil tanggal 9 sampai tanggal 14 April. Ini tidak perlu serentak seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jika memang sebelum tanggal ini ada yang sudah mendapatkan tempat PKL, langsung segera datang ke sekolah untuk mengambil jurnal untuk PKL-nya. Jadi jangan tunggu-tungguan, jangan saling menunggu satu dengan yang lainnya. Silakan saja yang sudah dapat tempat, disilakan langsung. Kemudian nanti akan ada pembekalan yaitu di tanggal 15 April, nanti pembekalan penyerahan ke Iduka ini akan dilaksanakan tanggal 15 April. Nah, kemudian jika ternyata tidak dapat tempat PKL atau memilih untuk pelaksanaan praktik KWU, maka nanti harus membuatkan proposal. Buatkan proposalnya, kita akan melaksanakan praktek KWU selama 2 bulan. Nah, melaksanakan praktek KWU selama 2 bulan ini benar-benar harus dilaksanakan. Benar-benar harus dilaksanakan, tidak seperti yang sudah-sudah, yang penting ya jual gitu, tidak. Nanti ini akan dipersiapkan proposalnya, jadi langkah-langkah apa, tahapan apa saja yang harus kalian laksanakan selama melaksanakan praktek KWU selama 2 bulan. Nah, kemudian nanti penyusulan laporan itu adalah di tanggal 16 sampai 18 Juni. Ini alangkah lebih baiknya untuk laporannya ini sudah dicicil dari awal. Seperti yang sudah-sudah, PKL yang sudah-sudah itu dicicil dari awal. Sehingga nanti pada tanggal 16-18 Juni itu hanya menyelesaikannya saja. Hanya itu tinggal penyelesaiannya saja. Kalau kalian baru mulai mengerjakan pembuatan laporannya itu di tanggal 16 sampai tanggal 18 itu nanti bisa keteter, tidak bisa selesai. Nanti itu akan sangat-sangat mengganggu. Nah, yang sudah-sudah itu mereka membuatkan, kakak-kakak kelas kalian yang sudah-sudah itu membuatkan laporan jauh-jauh hari. Jadi begitu mulai PKL atau mulai praktik KWU itu sudah mulai membuatkan, mencicil tentang penyusunan laporan. Nah, kemudian ini nanti ada pengujian laporannya di tanggal 19 Juni 2021. Nah, itu tadi untuk pembentukan kelompok-kelompok itu sebenarnya sudah di WA sama Bu Alia di OTKP dan juga di AKL. Ada beberapa tadi malam itu yang WA ke ibu-ibu tidak jawab karena lebih baik disampaikan secara bersama-sama. Jangan satu-satu seperti itu. Nah, silakan kalian bagi kelompok dengan yang sudah diarahkan untuk mempermudah. Untuk mempermudah koordinasi dengan sesama temannya. Tuh. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, Nak? Halo, Nak? Kalian masih ada di sana? Coba. Tidak, Bu. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, coba ditanyakan mumpung ini masih di sini. Coba ditanyakan. Ibu, saya mau nanya. Siapa itu, Nak? Wahdatun, Bu. Ya, Wahdatun dibuka kameranya, jangan yang pakai maskernya itu. Takut juga Ibu lihatnya. Masa profilnya pakai masker kayak itu. Ya, silakan, Nak. Kan kalau misalkan ngambil di kementerian pakai swab nggak, Bu? Kenapa, Nak? Kalau misalkan kita ngambil di PKL di kementerian pakai swabnya nggak, Bu? Kalau mau ngambil di kementerian itu silakan, tetapi kalau di kementerian itu, di kementerian mana dulu, nah. Jadi begini, cari yang sekiranya benar-benar tidak begitu jauh dari rumah,
Nah, sehingga nanti di transportasinya itu tidak akan mengganggu karena dikhawatirkan untuk penyebaran virus corona yang sekarang masih diwanti-wanti oleh pemerintah. Nah, kemudian kalau resikonya adalah kalau di tempat pemerintahan itu kan sekarang pengurangan tenaga kerja yang masuk bisa hanya 25 sampai 50% saja. Jadi boleh-boleh saja di kementerian, tapi lebih baik dicari yang terdekat dulu dengan rumah. Nah, itu nanti adalah pilihan terakhir. Makanya tadi kalau misalnya sampai dengan nanti tanggal 15 April itu tidak mendapatkan tempat untuk PKL, itu secara otomatis adalah nanti yang diikuti adalah praktik KWU. Itu. Kalau sampai dengan tanggal 15 April itu tidak mendapatkan tempat PKL, maka secara otomatis akan mengikuti praktik KWU selama 2 bulan. Jelas, Wadatun? Jelas, Bu. Baik. Yang lain, ada lagi yang mau ditanyakan, Nak? Jangan nanti sesudah ini ramenya di WA. Di sini saja mumpung ketemu. Ada Bu Alia, ada Ibu, ada Pak Sujud, ada Pak Agus, ada wali kelasnya. Ayo, monggo, silakan ditanyakan dulu sebelum dilanjutkan. Tanya ya? Aduh, gue sondrong. Tanya lu, Bil. Jaya, apa yang mau ditanyakan, Nak? Bu, Bil mau nanya, Bu. Bil. Ya, silakan, Biliam. Apa yang mau ditanya? Bu, mau kerja apa, Bu? Sekolahnya, Bu? Pakai baju bebas, Nak. Bebas tapi sopan. Jangan pakai celana pendek ya. Pakai pakaiannya ke sekolah, bebas tapi sopan. Kemudian pakai masker. Ya. Ya, Bu. Ya. Bu. Ada lagi, Nak? Bu, saya Bu. Bu. Ya, Maulana Yusuf. Ya, Ya, silakan. kan di beberapa tempat PKL harus pakai swab test, Bu. Itu swabnya biaya dari sekolah apa biaya sendiri, Bu? Biaya sendiri atuh, Nak. Oh, oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, ya, sama-sama. Ada lagi, Nak? Bu, saya Bu. Ya, Doni. Bu, kalau misalkan kita praktek KWU, itu barang praktekannya dari sekolah apa dari pihak pribadi, Bu? Ya, disiapkan dari sekolah. Kalau kamu menyiapkan pribadi, bisa nggak, Nak? Ya. Ya, disiapkan dari sekolah, nanti disiapkan dari sekolah, cuman nanti adalah yang akan berbeda itu tidak lagi seperti praktek KWU kita selama ini hanya jual-jual saja gitu. Kalau ini nanti kan harus dirincikan itu berapa produk yang kamu terima, kemudian nanti kamu sistem pemasarannya seperti apa, apakah secara langsung, apakah secara daring. Nah, kemudian itu kalau per minggu itu berapa yang sudah tercapai, nanti harus ada catatannya gitu loh, Nak. Oke, Bu, makasih. Oke, Doni. Yang lain? Bu, saya mau nanya, Bu. Iya, Ibrahim. Kalau PKL itu kan apakah ada interview atau gimana, Bu? Kalau PKL itu mah tergantung dari tempat PKL-nya. Biasanya itu nanti surat yang kamu kirimkan ke sana, nanti kan datang ke sini ambil surat, kemudian diajukan ke perusahaan. Nanti tergantung perusahaan. Biasanya ada dia yang interview, ada juga yang tidak gitu. Interview itu kan hanya menanyakan selama di sekolah itu sudah apa saja yang dipelajari. Biasanya itu yang ditanyakan, Nak. Oh, gitu ya. Iya. Ada juga yang kan, Bu? Nah, jaringannya kayak ini terputus-putus. Coba diulangi. Itu PKL juga ada juga kan, Bu, digaji ya, Bu? Kalau itu tergantung dari perusahaan. Nah, itu jangan memikirkan gaji. Pikirkan saja sekarang praktek, ya. Kamu dapat nilai. Karena yang dinamakan dengan PKL ini adalah suatu syarat supaya kamu bisa mengikuti ujian kenaikan kelas ke kelas 12. Itu yang pertama. Yang kedua, harus juga punya sertifikat PKL supaya nanti di sesudah kelas 12 bisa mengikuti USK. Yang biasa kamu dengar adalah UKK LSP untuk mendapatkan sertifikat dari BNSP yang berlogo Garuda sehingga nanti kamu bisa bersaing di dunia kerja. Jadi jangan memikirkan di perusahaannya digaji apa enggak. Kita juga nggak tahu dia karyawannya aja dikurangin, jangan kerja, Nak. Gaji terus. Ada lagi, Nak?
Anak-anak Ibu ada lagi? Ini ada 100 orang. Nah, berarti ada sekitar 90 orang muridnya. Ayo, Nak, ada lagi? Ayo nak ditanyakan terkait dengan pelaksanaannya. Mau nanya. Iya, Nini. Bu, kalau kita nyari PKL, pakaian kita yang buat ke perusahaan itu pakai baju apa, Bu? Pakai baju sekolah, Nak. Pakai baju sekolah, Dini. Bele berisik. Pakai baju sekolah, Nak. Kalau yang namanya nari tempat PKL itu memang sudah harus pakai baju sekolah. Tetapi tetap harus menggunakan alma maternya, karena ini ada beberapa yang memang Ibu juga ketemu di Transjakarta, ketemu di kereta, mereka itu sudah menggunakan seragam sekolah. Jadi tetap harus rapi. Ini terutama yang laki-laki nih yang rambutnya sudah yang sudah gondrong. Ya kamu jangan juga datang ke perusahaan nyari tempat PKL rambutnya gondrong. Orang takut atuh, Nak. Itu dikiranya ini preman apa anak sekolah gitu. Jaya Bu Jaya. Tidak perlu saling menuding. Cukup yang merasa sadar diri saja. Silakan perhatikan dirinya dulu. Jangan menuduh orang lain satu, jeleknya orang lain satu, jeleknya kamu 4. Karena menunjuknya satu ke orang lain, 4 yang mengarah ke kita. Makanya ganteng. Dino. Makanya ganteng. Kelamaan gak saut-sautan dah. Ayo, Nak, ada lagi? Bu, PKL berapa bulan, Bu? 2 bulan, Nak. Selama 2 bulan. Gak lihat tadi. 2 bulan. Tadi gak di screenshot ya tampilannya, yang timelinenya ya? Bu, Doni emang, aduh. Harusnya tadi timelinenya langsung kamu screenshot, jadi kamu lihat lagi tahapan-tahapannya. Kan itulah enaknya Gmail itu, apalagi pakai handphone. Tinggal screenshot punya gitu. Tapi tidak apa-apa, nanti akan di-share di grup timelinenya supaya lebih jelas lagi. Lihat 2 bulan. Bu, sekolah kapan? Bu. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, siapa yang nanya nih? Saya, Bu. Safina, silakan. Kan PKL kan per kelompok, satu kelompok itu 4 orang. Nah, nanti kan kita udah misalnya ke PT-nya tersebut. Nah, di PT tersebut kita itu dapat tugas masing-masing kan? Iya, betul. Nanti kalau sudah di perusahaan pasti diberikan tugasnya masing-masing, tugas yang berbeda. Apalagi ini masa pandemi, pasti diberikannya itu adalah ke arah yang berbeda supaya tidak menimbulkan kerumunan. Jadi intensitas kamu untuk merasa nanti PKL bisa duduk bareng sama temennya, tentu tidak. Karena yang bekerja itu juga untuk protokol kesehatannya itu benar-benar itu diperhatikan. Nanti otomatis kamu juga tidak akan sering bertemu dengan temannya, paling mungkin bertemu pada saat datang dan saat pulang saja. Kalau saat bekerja itu tidak akan diberikan kesempatan untuk bertemu. Bu, sekolah kapan masuk, Bu? Iya, Nak. Siapa lagi? Akmal. Kenapa Akmal dari tadi bunyi? Sekolah kapan masuk, Bu? Sekolah kapan masuk? PKL dulu dipikirin, Nak. PKL 2 bulan dulu dipikirkan. Karena ini adalah hal yang mendesak. Nanti kalian tidak bisa mengikuti ujian kenaikan kelas jika belum PKL. Nah, bukankah PKL itu juga sekolah, Nak? Kalau pilihnya sekolah itu PKL berarti sekolahnya tetap muka. Tapi kalau misalnya kamu pilihnya praktik KWU, nah itu tadi untuk pemasaran daripada produk yang kamu miliki itu tadi, kamu mau sistem apa? Mau sistemnya tetap muka, mau daring, atau kamu mau sistem pengiriman lewat apa namanya itu? Jasa-jasa pengiriman barang, apakah itu lewat JNE atau yang lainnya, seperti itu. Bu. Doni apa Ibrahim ini? Gantian, Doni dulu. Bu, kan setiap PKL kan biasanya ada nerima cuma 1 bulan, Bu. Nah, sedangkan di kulit raya disuruhnya 2 bulan. Nah, itu 1 bulanan lagi gimana tuh, Bu? Kalau misalnya perusahaannya menerimanya 1 bulan? Iya, Bu. Kalau perusahaannya misalnya menerimanya 1 bulan, ditanyakan dulu itu perusahaan memberikan sertifikat atau enggak? Kalau misalkan kagak, Bu? Iya, tidak. Berarti harus tetap dimintakan sertifikatnya, Nak. Berarti 1 bulannya dilanjut nanti praktik KWU selama 1 bulan supaya genap 2 bulan. Seperti itu, Doni. Oke, Bu. Siap, makasih. Ya, Ibrahim, ayo. Bu, saya mau nanya.
kan saya kan kalau ini sesuai pengalaman ya, pengalaman dari kakak kelas, dari sekolah lain juga ada. Saya kan dia kan ke suatu perusahaan tuh, yang diterima itu kan nggak semuanya, bisa jadi nggak semuanya itu. Kalau yang diterimanya cuma 2 orang atau 1 orang itu gimana ya, Bu? Dia tidak pernah 1 orang yang diterima, biasanya itu 2. Nah, yang 2-nya itu di bagian lain. Kalau memang yang diterimanya 2, ya mau kita mau ya 2 saja, berarti yang satu kelompok itu berempat saja harus terpencar. Karena masa pandemi ini kita tidak bisa memaksa, nah. Kita tidak bisa memaksa. Intinya itu nanti akan diberikan saran dari perusahaan itu. Kalau misalnya yang diterima 2 orang, yang 2 orangnya lagi pasti akan diberikan saran. Jika memang yang 2 orangnya lagi tidak mendapatkan tempat, ya mau tidak mau berarti ikut PKL, ikut praktik KWU. Begitu, Ibrahim. Oh iya. Makasih ya, Bu. Sama-sama, Nak. Ada lagi, Nak? Ibu, saya mau nanya. Ya, Widya. Ini minta surat pengantarnya sebelum dapat PT-nya atau sesudahnya? Atau sebelum, Nak, mulai dari sekarang kamu silakan datang ke sekolah, ambil surat pengantarnya langsung ke TU dengan berpakaian yang sopan, jangan lupa pakai masker. Oh baik, Bu. Terima kasih. Tapi kalau misalnya sudah langsung ada, tapi kan ada yang sudah mungkin karena ada kerabat atau ada saudara atau ada tetangga yang memang sudah punya perusahaannya, kamu datang ke sini ngambil suratnya itu sudah sekalian sebutkan nama perusahaannya. Nah. Oh iya ya, Bu, paham. Iya, jadi kan nanti tidak meraba-raba lagi, sudah pasti diterima di situ. Sudah pasti 4 orang itu. Ya sudah, ke sini tinggal ngambil surat, nanti diantarkan ke sana supaya mereka nanti yang menentukan waktunya. Nanti kan kita sudah menentukan waktunya itu tadi. Nah, nanti ada surat balasannya ke sekolah. Tetap harus ada surat menyuratnya itu secara resmi. Begitu, Widya. Oh iya, Bu. Iya ya. Makasih, Bu. Sama-sama, Nak. Nih, siapa lagi? Ini ada yang dari AKL nih, sedikit benar yang nanya. Saya mau nanya. Ayo, Maimunah. Bu, kalau kelompok kan katanya 2 cowok, 2 cewek. Kalau 4-4-nya itu cewek, boleh nggak, Bu? Ya, boleh saja. Kalau menurut kamu nyamannya sama dia. Tapi jangan buat geng gangguan ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya, karena kalau nanti 2 cowok, 2 cewek ternyata kurang, terus nggak PKL dong. Ya tetap PKL lah tuh, Nak. Bu, saya mau nanya lagi, Bu. Iya, Nak. Ibrahim, ayo, Nak. Ayo. Kalau misalnya kelompok saya dari kelas lain itu, misalnya dari sesama jurusan tapi kelasnya lain, OTKP 1 sama OTKP 2 itu boleh nggak ya, Bu? Kira-kira. Kenapa nyebrang, Nak? Kenapa? Alasannya itu jadi milih dengan kelas lain itu apa alasannya, Nak? Egois. Karena ada adenya, Bu. Ada adiknya, Bu, dia, Bu. Masa satu kelompok sama adiknya? Diusahakan dulu berkelompok itu dengan sama teman kelasnya supaya lebih gampang koordinasinya. Itu loh, Nak. Ya. Ya, saya permasalahannya itu kendaraannya doang buat ke sono. Motor cuma 1. Oh, untuk si kembar ya ada pengecualian lah. Bisa sekelompok ya, Bu Alia ya. Karena memang kendaraan bersaudara ini, Bu Alia, pengecualian ya, silakan lah. Begitu ya, Bu Al. Dan kebetulan satu jurusan ini, Bu Al. Coba Bu Alia tuh. Kenapa, Ibam? Ibam mau sama Abim? Boleh sih. Berarti tinggal yang 2-nya itu kamu sama siapa 2-nya? Kelompoknya. Yang 2 orang itu satu kelompok 4 orang, yang 2-nya lagi siapa, Nak? Dari cewek. Sandi Sandy ya? Sandi Sandy, Bu, biar kembar-kembar. Bu, bilang. Jangan bentar bingung. Jangan, Bu, Sandi udah sama saya. Jangan, Bu, nanti orang perusahaannya bingung. Itu siapa itu yang nyaut itu? Lembut sekali suaranya. Sandi. Itu yang kembar, Gayatri sama William. Oh, Sandy itu tadi yang nyaut ya. Ya tidak apa-apa, makanya ini tadi dipertimbangkannya, ya Nak, alasannya apa gitu. Tapi kalau tadi Ibam sama Abim mau satu kelompok ya silakan. Tapi dicari 2 orang lagi gitu, 2 orang lagi gitu. Kalau Sandy sama Sandi tidak mau satu kelompok bareng sama
seperti IBAM ya tidak apa-apa gitu. Karena dalam keadaan pandemi ini ya kita mau tidak mau memberikan toleransi, tapi jangan sampai tidak punya kelompok. Sudah jelas, nak? Sudah, Bu, sudah. Ini kemana IBAM Abim nih? Iya, sudah. Yang lain ada lagi yang ditanyakan, nak? Supaya dilanjut ke idukanya? Sudah, nak? Sudah, Bu. Baik. Jika sudah jelas, nanti akan ditambahkan tentang idukannya oleh Bu Alia supaya semakin jelas, kemudian nanti juga akan ditambahkan oleh Pak Agus. Tapi mohon kalian itu menyimak. Nah, ini masalahnya ini kameranya pada dimatikan, entah kalian ada di tempat atau tidak. Tuh. Jadi kita tidak bisa memantau, ini memang yang masuk itu ada 100, ini yang 100 ini ada di tempat atau cuman hidup, orangnya pergi kemana? Jangan sampai nanti sudah disampaikan segala sesuatunya di sini rame lagi di grup. Ini Bapak Ibu, Bu Alia, tuh Pak Agus dan wali kelas itu juga banyak yang dikerjakan gitu. Ini mumpung ketemu itu tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Alia, tanya sepuas-puasnya. Jangan sebentar-bentar japri lagi. Aduh, nak, jangan begitu. Makanya kalau yang hadir hari ini memang hadir, mohon untuk tidak meninggalkan tempatnya kalaupun tidak membuka kameranya. Jadi dengar apa yang disampaikan, ya. Baik, jika memang sudah jelas, Ibu cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, Bu, bisa nambahkan, Bu? Ya, silakan Pak Ibu, Agus. izin. Ya, Ya, baik. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Pak Ustadz Hanafi, dan Ibu Kajur, OTKP, dan AKL yang hari ini bergabung dalam rangka mempersiapkan PKL. Semoga hajat kelas 11 ini dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Anak-anak sekalian, bahwa PKL itu mau tidak mau, suka tidak suka, harus dilaksanakan untuk kelas 11. Karena ini syarat mutlak untuk naik kelas ke-12 ya, nak ya. Jadi jangan kamu anggap main-main. Kalau tadi Ibu Kajur AKL menyampaikan, ini layarnya nggak ditampilkan, ini urusan kalian. Tapi tolong kerjakan. Ya, dari proses awal perencanaan, kemudian proses pelaksanaan, dan akhirnya dievaluasi dengan membuat laporan, itu adalah kerja yang harus kalian realisasikan. Ya, jangan dianggap main-main. Oke, nanti itu terbukti. Ya, tadi ada pertanyaan dari Doni, dari IBAM Abim itu ingin tahu. Nah, yang lainnya mohon disimak. Ya, jadi kalau nanya terus, memang nggak paham, seyogianya harus ditanya dari sekarang. Jangan diem, tapi nggak ngerti, nggak dikerjakan. Itu lebih mengerikan lagi. Ya, kita wali kelas, semua komponen sekolah mempersiapkan, ini sudah merencanakan dengan baik. Kalau kalian tidak bisa bekerja sama dengan baik, ini sia-sia. Ya, anak-anakku sekalian, mohon diperhatikan. Oke, tadi secara sistem sudah disampaikan secara gamblang, jelas, ya, tegas. Ya, jadi pilihannya boleh silakan cari sendiri dunia usaha atau iduka yang kalian bisa pilih, kemudian nyaman, ya, bisa bekerja, apalagi tadi ada yang memberikan transport honor, itu rezeki kalian. Tapi jangan itu orientasinya, kamu dapat ilmu. Oke. Kemudian kalau tidak menyelesaikan gimana Pak? Nggak dapat, ya oke, ikuti kegiatan kewirausahaan. Nanti ada partner atau mitra sekolah yang sudah kita siapkan. Kalian tetap, tapi usaha dulu, puas, ya, pilihan kamu dulu. Masalah satu kelompok nanti dapat 2, itu rezeki juga. Dan dipahami juga dengan kelompoknya. Kalau ada 2, 3-nya pecah, cari tempat lain. Ya, ya. Pada dasarnya bahwa praken ini kan sifatnya individu. Sekolah kalau misalkan bisa mengkelompokkan, ya alhamdulillah, kamu bisa kerja tim. Kalau tidak bisa, tetap individu, skill. Laporannya juga individu, nak. Ya, jadi mohon diperhatikan itu. Ya, yang terakhir dari Pak Agus adalah, karena Bapak di kesiswaan, jangan sampai siswa Pak Agus, SMK Pelita Raya ini membuat hal-hal yang di luar kode etik sebagai pelajar.
Karena kalian ingin magang, berarti kamu membawa nama baik sekolah, alma mater sekolah, ya, tutur sapa, tindak tanduk, ya, itu dinilai. Siapa tuh rezeki kamu, nak, kamu diamati oleh perusahaan itu dan kamu nanti diminta untuk bekerja di perusahaan itu. Bisa jadi, ya. Jadi tolong semua penampilan groomingnya, penampilan primanya diperhatikan dari sekarang, karena kamu menjual sekolah kita melalui kalian di perusahaan itu, ya. Sekolah kita memuji-muji kamu setinggi langit, pada prakteknya kamu di sana ternyata membleh, ya itulah nyatanya bahwa kualitas kamu seperti itu. Dijaga betul itu nama baik sekolah, ya, nama baik keluarga, diri kamu, bahwa kamu akan mengabdi selama 2 bulan dengan menunjukkan kinerja yang baik, kerajinan, ya, yang tadinya agak kasar bahasanya, ketawanya, semuanya dijaga. Yang putri juga sama. Ya, komunikasinya yang efektif, yang baik. Kalau komunikasinya bukan pelajar, jangan. Ya, nanti banyak yang bicara begini di perusahaan. Kok anak pelajar ngomongnya begitu ya, kasar. Ya, ini jangan sampai. Tunjukkan bahwa kamu belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, nak, ya. Terus rambut. Rambut itu karena kamu selama pandemi yakin, Bapak yakini itu, gondrong semua. Ya, tunjukkan bahwa kamu pelajar yang baik. Ya, memberikan profil diri kamu yang baik. Kalau ditanya nanti pada saat interview, kelihatan kualitas kamu, berbicaranya kelihatan, ya, cara pandang pimpinan kelihatan, ya, dinilainya. Ya, yang dilihat awal itu bukan langsung kompetensi kamu, nak. Yang ada di otak kamu nggak yang ditanya itu. Yang dilihat dulu oleh perusahaan, datangnya sopan tidak, bercanda atau tidak. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi itu sisi lain untuk sukses di PKL adalah itu, ya, nilai eksternalnya. Tolong diperhatikan. Oke, Bapak kadang-kadang mengkondisikan, nak, kalau jadi pemimpin, jadi perusahaan manajer, kamu datang, kemudian cengengesan, penampilannya tidak bagus, Bapak nggak terima. Jadi itu kembali lagi ke kalian, ya. Sepatunya, tolong pakai yang benar. Kalau memang kerja harus bagaimana? Tanya, kalau diberikan seragam dari sekolah sana harus mengikuti seragam perusahaan, ikuti. Jumat pakai batik, ikuti. Koko, ikuti. Kalau tidak, tanya, boleh tidak pakai seragam sekolah. Kalau dibebaskan, jangan pakai kaos. Kaos oblong, itu bukan anak sekolah. Izin pakai kaos tapi berkerah. Ya, ini tolong yang putra, ya. Kemudian yang putri, pakaiannya yang sopan dan santun. Ya, jangan terlalu lekuk-lekuk auratnya nampak. Nanti mengundang kesempatan yang tidak baik atau kriminal, ya. Pornografi yang dilihat nanti mengundang porno aksi pelaksanaannya. Itu saja yang Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga kalian semuanya tanpa terkecuali bisa mengikuti PKL dengan baik dan benar dan membuat laporan yang disesuaikan dengan harapan sekolah dan kalian. Itu saja, terima kasih anak-anakku sekalian. Selamat melaksanakan PKL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisa dan Pak Agus. Ada beberapa yang Ibu sampaikan bahwa terkait dengan teknik. Jadi kalian kan sudah buka link kemarin ya, semalam itu sudah di-share mulai dari surat-surat, kemudian ada di situ link portal SMK. Link portal SMK-nya, kalian sudah buka, nak, link portalnya? Itu ada Mitra Iduka kita. Kalian boleh yang sudah ada di link tersebut kalian cantumkan nama perusahaan tersebut untuk referensi kalian untuk mencari tempat PKL. Boleh juga ada yang bertanya, Bu, boleh tidak, Bu? Kami mencari tetapi yang tidak ada Mitra Iduka sekolah kita. Boleh. Boleh, misalnya orang tua kalian mau memasukkan kalian untuk PKL di perusahaannya, silakan, nah, itu lebih bagus, lebih cepat. Ya, lebih cepat. Daripada kalian masih mencari-cari sementara belum jelas untuk tempat PKL-nya, itu boleh, nah, ya. Kemudian dari Mitra Iduka kita ini, coba kalian perhatikan, di Mitra ini ada Bank DKI Cabang Pluit. Biasanya ini untuk jurusan akuntansi, dan kadang-kadang dari perkantoran juga diminta, ya, untuk OTKP dan AKL juga. Tapi nanti kalian bisa layangkan surat terlebih dahulu.
ya. Kemudian Ibu harap ketika kalian membuat surat PKL, kalian harus sudah terbentuk nama kelompoknya dulu, Nak. Ya, nama kelompoknya dulu, kemudian nanti ke bagian tata usaha dengan pakaian yang rapi, rambut tidak gondrong bagi laki-laki. Karena kemarin saja ketika ambil rapot itu banyak yang rambutnya memang sudah luar biasa. Jadi Ibu harap rambut yang laki-laki ketika ingin membuat surat pengantar, kalian harus rapi. Dan jangan lupa bersepatu yang bebas. Ya, bersepatu bebas, tidak harus sepatunya harus sepatu warna hitam atau sepatu yang bagaimana, tidak harus ya. Yang penting kalian rapi, karena kita memasuki sekolah yang memang sesuai dengan aturan yang ada. Gurunya rapi, masa anaknya tidak rapi? Ya kan, seperti itu. Kemudian ada PT Beleza Kosmetik. Ini kalian bisa ambil alamatnya di Tanjung Duren. Kemudian ada Yayasan Cahaya Ilhami. Kemudian ada, kalau memang kantor pos itu bisa juga, Nak. Tetapi yang di kantor pos yang Ibu dapat informasi, itu yang dipergunakan adalah kantor pos yang ada di Dan Mogot. Itu yang bisa dipergunakan untuk PKL. Tapi kalau untuk yang di stasiun kota itu sudah tidak menerima PKL lagi. Karena memang skupnya sudah diperkecil. Jadi yang luas itu di daerah Dan Mogot dengan yang di Pasar Baru, yang kantor pos. Kemudian ada Universitas Tarumanegara, kemudian ada Badan Perikanan yang di Pluit Village itu juga sama menerima PKL dari tahun ke tahun. Ada PJB Pluit situ. Ini kalian bisa ambil dari sini ya, Nak ya, untuk daftar IDUKA yang kalian akan ajukan untuk tempat PKL-nya. Ya, jelas ya, Nak ya. Kemudian, untuk PKL ini selama 2 bulan, Ibu harap kalian tidak berharap dapat gaji, tetapi dapat ilmunya. Karena syarat untuk kenaikan kelas itu adalah kalian sudah mengikuti PKL. Kalau yang tidak ikut PKL, sudah jelas otomatis kalian tidak bisa naik kelas. Ya. Kemudian biasanya di tempat PKL itu ada tes. Ada juga yang tidak. Kalau kalian mendapatkan tempat PKL seperti di Bank BNI yang di stasiun kota itu biasanya dia minta tes terlebih dahulu. Karena dulu pernah ada jurusan OTKP, dia diterima di BNI, tetapi dia harus tes terlebih dahulu. Kalian harus sudah siap kalau dia diminta untuk tes. Jangan sampai ketika kalian dites, kalian langsung mundur. Jangan dulu seperti itu. Kalian harus siap. Biasanya apa yang dites? Tentang lipatan surat atau dan sebagainya, tentang pelajaran yang kalian pelajari di sekolah. Ya, secara prakteknya kalian di perusahaan. Interview juga kadang-kadang ada yang melaksanakan di perusahaan, tergantung perusahaan. Nah, ada yang meminta kalian di interview, ada juga yang tidak. Ada yang diminta untuk tes, ada juga yang tidak, tergantung dari perusahaannya. Kemudian, untuk kelompok, Ibu minta hari ini sudah jadi, Nak. Karena kalian besok itu sudah harus mengurus surat pengantar dari sekolah. Kalau misalnya kalian lambat, ya siap-siap berarti nanti kalian dimasukkan untuk praktek KWU-nya, karena kita sudah mepet. Yang tidak tadi sesuai dengan timeline yang kita buat, yang tidak sesuai dengan deadline-nya, berarti langsung otomatis kami akan membuat kelompoknya untuk daftar KWU-nya. Seperti itu ya, Nak ya. Untuk pembimbing dan sebagainya nanti akan diinfokan kemudian ya Bapak Ibu Wali kelas. Mohon nanti kita akan berikan informasi mengenai pembimbing dan sebagainya. Nah, Ibu harap pekan ini kalian lebih siap lagi, walaupun pandemi tetap kerapihan, kemudian sukseskan kalian itu harus kalian utamakan nomor 1. Karena ini penentuan kalian untuk naik kelas 3 atau tidak, kelas 12. Kalau kalian selama 4 tahun cuma gara-gara tidak ikut PKL atau KWU, percuma kalian. Biaya orang tua besar. Kalian tidak naik kelas gara-gara tidak ikut PKL atau KWU. Jadi untuk tahun ini, karena pandemi, kita diberikan kelonggaran. Jika memang tidak bisa PKL di perusahaan, maka kalian bisa melakukan
praktek KWU tetapi sesuai dengan arahan yang ada di sekolah. Itu ya, Nak ya. Ada yang ingin ditanyakan, Nak? Bu, KWU-nya jualan apa, Bu? Nanti sesuai dengan perusahaannya, Nak. Ya, sesuai dengan perusahaannya. Nanti akan diarahkan oleh perusahaannya. Makanya nanti Ibu akan lihat dulu nih, yang mendapatkan, yang sudah di-ACC oleh perusahaan untuk PKL berapa orang. Yang belum mendapatkan tempat PKL berapa orang, nanti yang tidak mendapatkan PKL itu yang nanti akan diarahkan untuk praktek KWU ke perusahaan. Gitu ya, Nak ya. Bu, saya Kalau mau nanya. memang sudah, kenapa Ibam? Jadi Kenapa, kelompok Bang? saya jadi kelompok saya itu ada 5 orang. Nggak apa-apa ya kan, Bu ya? Biasanya kalau di perusahaan itu minta 2 orang sebetulnya maksimal itu. Karena masa pandemi ini tidak boleh juga untuk banyak-banyak. Dan dari tahun ke tahun juga biasanya maksimal 2 orang. Tapi karena kita minta dari perusahaan ini, dari sekolah itu 4, coba kamu usahakan 4 dulu. Kalau sisanya misalnya Bu, sisanya 2 orang atau 3 orang ya nggak apa-apa gitu. Oh iya deh. Ya, kamu cari ya, Nak ya, kelompoknya. Dibentuk. Hari ini Bu tunggu. Nanti Bapak Ibu wali kelasnya melaporkan siapa saja yang memang tidak kebagian kelompok berat dan tidak kebagian tempat PKL-nya, ya berarti disiap-siapkan saja untuk praktek KWU-nya. Tidak ada lagi yang bertanya di Japri atau di WA ya, malam-malam Japri Bu Alia jam 11 malam nanyain PKL, nanyain ke Bu Lisna, Pak Agus, Pak Sujud, sampai sekali Pak Sujud ya. Itu jangan, Nak. Kalau sebelum kepala sekolah, ke wali kelas dulu Nak nanya. Setelah itu tidak jawab, baru ke Bu Lisna atau Bu Alia, atau terakhir kalau misalnya nggak dijawab juga sama Bu Alia, Bu Lisna, ke Pak Agus. Ya, itu prosedurnya seperti itu, Nak. Jangan ujuk-ujuk langsung ke kepala sekolah. Ya, prosedurnya seperti itu. Kalau yang namanya di perkantoran atau di kantor-kantor itu SOP-nya seperti itu aturannya. Jadi ke wali kelas dulu, dari wali kelas tidak ada informasi apa-apa, baru ke kajur, baru ke wakil kesiswaan. Kalau terakhir sekali Kak wakil kesiswaan tidak ada arahan atau apa-apa, baru ke kepala sekolah. Seperti itu nah prosedurnya. Ya. Silakan, ada yang bertanya lagi? Jelas ya? Ya jelas Bu. Jelas ya. Kalau sudah jelas berarti hari ini Ibu tunggu nama kelompoknya. Kemudian besok kalian sudah mulai membawa surat atau membuat surat PKL ke sekolah. Mulai hari ini Bu, mulai hari ini nggak apa-apa Bu, karena ada yang sudah membentuk. Kalau sudah ada kelompoknya ya, tapi kalau belum ada kelompoknya berarti besok. Kalau sudah ada kelompoknya, tadi kan ada beberapa yang japri, Bu saya nama kelompok ini nih, silakan datang. Tapi kalau memang belum dapat kelompoknya hari ini, boleh besok. Menggunakan atau menjalankan protokol kesehatannya, Nak, memakai masker. Jangan lupa itu. Ya. Jelas? Jelas ya? Masih ada yang gerendeng di hati, ada yang ingin ditanyakan, silakan, jangan takut-takut bertanya, Nak. Mumpung masih ada Bapak Ibunya di sini. Ada Bapak Ibu wali kelas. Atau ada tambahan dari Bapak Ibu wali kelasnya, kami persilakan. Pak Ali, Bu Astuti, Bu Herlina. Sudah cukup, Bu. Ya. Bu Alia, saya mau menambahkan sedikit, Bu. Iya, silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati selaku kepala sekolah Pak Agus, selaku wakil kepala sekolah Bu Lisna dan Bu Siti Alia selaku kepala jurusan OTKP dan AKL, dan anak-anak semuanya yang Ibu cintai. Di sini Bu, saya ingin menyampaikan bahwa di kelas saya, di kelas 11 OTKP 2, jumlah siswa seluruhnya ada 34 siswa saat ini. Jumlah laki-lakinya itu hanya sedikit, Bu, hanya 12 orang saja, dan perempuannya 22. Kalau saya mengikuti ketentuan yang sudah ditentukan, laki-laki 2 orang dan perempuan 2 orang, ini tidak berimbang, Bu. Jadi kalau menurut saya, kelompok di 11 OTKP 2 itu 3
perempuan dan 1 orang laki-laki. Jadi ada 7 kelompok semuanya, yang 1 diantaranya ada 5 orang yang semuanya perempuan, karena udah nggak kebagian lagi nih laki-lakinya. Jadi jumlah laki-lakinya sedikit, sedangkan jumlah perempuannya lebih banyak. Yang jadi masalah di sini, kalau laki-lakinya buat 1 kelompok itu 1 orang, mereka tidak bersedia, katanya harus ada temennya gitu. Jadi bikin bingung juga nih. Kalau yang sudah lapor ke saya, ini ada 3 kelompok yang sudah lengkap. Jumlah laki-lakinya 2 orang dan jumlah perempuannya 2 orang. Yaitu kelompoknya Afta, ini ketuanya Afta sendiri. Laki-lakinya 2 orang, ada Afta dan Ramadana. Perempuannya itu Apriliani dan Soleha. Lalu kelompok yang kedua, ketua kelompoknya Sakila, anggotanya Saharani, Muhammad Rian dan Muhammad Fadil. Dan yang 1 kelompok lagi itu perempuan semua, Bu. Nah, yang sudah fix ini lapor ke saya, baru ada 2 kelompok yang jumlahnya 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Jadi pertanyaan saya di sini, sisanya nanti di jumlah siswa yang ada di 11 OTKP 1, hanya 3 orang perempuan dengan 1 orang laki-laki. Seperti itu, Bu Alia. Bagaimana menurut Ibu? Kalau pada intinya sih menurut saya yang penting PKL ini bisa berjalan, dan saya mengikuti masukan-masukan dari siswa ya, yang alasannya ingin berdekatan tempat tinggalnya, lalu sisanya memang tidak ada lagi laki-lakinya, jadi ada 1 kelompok yang isinya 5 orang dan itu perempuan semua, Bu. Mungkin itu saja tambahan dari saya, mohon ditanggapi. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya gini, Bu Asuti, pemilihan laki-laki dengan perempuan itu tujuannya sebetulnya biar laki-laki itu ada semangatnya. Kalau selama ini kita buat kelompok perempuan semua, laki-lakinya nggak ada perempuannya, laki-lakinya satu malas semuanya malas, akhirnya yang jelek kita semuanya. Tapi kalau memang di kelas itu laki-lakinya sedikit, dia siap dengan kondisi perempuannya lebih banyak, nggak masalah sebetulnya, Bas. Silahkan diatur saja sedemikian rupa sehingga anak-anak yang penting bisa PKL dan ikut di PKL selama 2 bulan tersebut. Jadi seperti itu, Bas. Jadi tidak masalah. Dan memang tujuannya kenapa harus memilih sendiri, anak-anak semua ya, perhatikan, itu supaya efisiensi waktu juga. Biasanya kan anak-anak tuh di rumah itu ada yang tetanggaannya ya 1 kelas itu, atau misalnya ada yang rumahnya berdekatan, itu tujuannya ke situ. Makanya diminta untuk milih sendiri, biar tidak terlalu lama dan jaraknya juga tidak jauh dengan temannya, sehingga bisa koordinasi lebih cepat gitu. Silakan, Bu Has. Ya, Bapak Ibu wali kelas juga yang lain, silakan dikondisikan. Jika di kelasnya itu terlalu banyak perempuannya, dikondisikan saja. Di kelas saya juga sama. Kalau misalnya di AKL 1 itu, biasanya memang perempuannya lebih banyak dominasi. Nah, itu nanti saya kondisikan, kalau misalnya sisanya perempuan semua, ya udah mau gimana lagi, perempuan semua, sisanya laki-laki sudah tidak ada. Tujuannya ke situ supaya anak laki-laki itu semangatnya ada, supaya termotivasi, supaya bisa ikut sampai selesai PKL-nya, gitu, Bu. Silakan, Bu, ya, Bu Asuti, terima kasih, Bu. Iya, dalam 1 kelompok harus ada laki-lakinya, saya bilang begitu, Bu. Ibu, ya, tambahan saja. Ini kelompoknya jadi ya, Bu, ya. Ya, Ibu wali kelas yang saya hormati, kelas 11. Ini memang sebagai leader kelas tentunya menguasai betul kondisi dan karakteristiknya. Makanya Ibu harus paham betul, karena dengan pengelompokan itu kan kita percepatan. Dengan dasar apapun, kedekatan, apapun, kecocokan, monggo diatur. Tapi cepat gitu ya. Kalau nanti dibiarkan anak-anak milih, yang lainnya nggak dapat pilihan kan nanti masalah juga gitu. Ya, jadi Ibu cepat dengan putranya berapa, putrinya berapa. Itu sistem lah Ibu yang buat, sistemnya kelasnya masing-masing kan berbeda. Kemampuan kondisi dan karakteristiknya. Itu ya Bapak Ibu. Terus kemudian surat, mulai besok katanya mau diambil, saya akan mengontrol rambutnya, nggak ada waktu lagi. Jadi yang ngambil syaratnya surat harus sudah rapi.
Kalau tidak, mohon maaf, tidak dilayani surat administrasi edaran, surat izin ya pengantar. Anak-anakku sekalian mohon dipahami, yang masih standby di Jimit ini, namanya belum rapi, tidak diberikan surat pengantar untuk ke perusahaan Iduka ya. Itu dari Pak Agus. Terus kemudian satu terakhir penutup, jika yang 1 bulan prakrinya tidak dilanjutkan, maka dijamin 100% tidak naik kelas. Ini terjadi di tahun 2018 ya. Nah, mohon dipahami, harusnya yang 1 bulan lanjutkan di tempat lain atau di KWU ya. Silakan, nggak masalah. Tapi kalau stuck, diam, nggak melanjutkan, dijamin tidak naik ya. Itu saja dari saya. Makasih Bu tambahannya. Ya, begitu ya Bos ya. Silakan Bu Herlina, Pak Ali juga, jika di kelasnya terlalu banyak perempuan diatur saja, tidak masalah. Anak-anak silakan diatur nak ya. Jika misalnya Bu, saya di kelas saya laki-laki sedikit, cuma kebagian 1 orang, silakan nak. Bu, di kelas saya cuma sisa 3 anak Bu, 3 orang, sisanya 4 bisa, silakan saya diatur saja, sehingga bisa terlaksana dengan baik. Gitu ya Pak Ali. Untuk menanggapi hal itu Bu, menanggapi sebentar Bu. Tadi kalau Ibu Lisna kan memberikan informasi bahwa hari ini bisa ambil surat pengantar Bu ya. Ya alhamdulillah kalau di kelas saya sih udah nggak ada masalah, semua sudah terbagi rata lah. Meskipun di beberapa kelompok hanya ada satu laki-laki gitu, itu sudah kita bagikan dan sudah beres, sudah selesai. Yang tadi Pak Agus kan bilang besok, terus tadi ada yang bisa ambil hari ini. Nah sudah kalau dari kelompoknya jadi kan bisa hari ini juga gitu Bu ya. Iya. Betul Bu, gitu ya? Iya, hari ini bisa Pak. Iya Pak, silakan Pak diambil hari ini. Ya. Ya, kalau saya sih kemarin membaginya begitu di kelas saya, seperti yang tadi dibicarakan Pak Agus, ya kita yang mengerti kelasnya, paling tidak supaya ini pergerakannya cepat. Tadi pagi sudah subuh-subuh diingatkan Bu Aliyah gitu ya, alhamdulillah subuh tadi juga sudah selesai gitu. Alhamdulillah pembagian kelasnya, jadi sudah merata. Iya, sudah merata juga alhamdulillah, jadi sudah tinggal beres saja lah. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Ali. Bu Her ada masukan? Enggak Bu. Cukup ya. Tinggal 2 ya, orang lagi. Ya. Iya. Dari anak-anak semua ada yang masih bingung? Sudah jelas? Sudah jelas masih bingung? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada. Oh ya, silakan Widya. Itu kelompok kalau bentrok 1 PT gimana Ibu? Bentrok 1 PT bagaimana? Jadi kayak kelompok, terus ketemunya bentrok Bu 1 PT. Tidak apa-apa nak, itu yang penting maju saja ke sana. Masalah diterima dan tidaknya kan nanti perusahaan yang menentukan. Jadi jangan karena ada kelompok lainnya ke situ, terus akhirnya kamu di situ, itu tidak jadi masalah. Tapi sekiranya kamu ditolak di sana, yang segera cari perusahaan lain gitu. Oh iya Bu, makasih, saya paham Bu. Ya. Ya, biasanya sih di perusahaan itu menerima dua kelompok, tapi ya tergantung juga perusahaannya. Ada yang karena kan masa pandemi seperti ini, ya biasanya lebih dirampingkan untuk penerimaan anak-anak yang PKL tersebut. Ya, Sena ya. Yang lain masih ada sebelum kita tutup? Satu lagi ya, setelah kalian nanti PKL ataupun pelaksanaan KWU, laporan harus kalian buat. Karena nanti akan ada uji PKL di bulan Juni, tanggal 19 kalau nggak salah. Yang tadi Bu Lisna sampaikan bahwa, jadi kalian PKL harus ikuti 2 bulan, kemudian pembuatan laporan, kemudian diujikan hasil selama kamu 2 bulan itu seperti apa. Jelas Sena ya? Jadi kalau misalnya sudah ikut PKL tidak diujikan yang sama juga. Jadi harus mengikuti rentetan dari pelaksanaan PKL ini sampai kamu selesai ujian, pelaporan ujian. Gitu ya Nak ya. Kalau tidak ada kita tutup, kita cukupkan. Sudah tidak ada Nak? Cukup Bu. Cukup ya. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu wali kelas dan Bapak Ibu yang lainnya. Sama-sama Ibu kalian. Semangat untuk PKL-nya.
Dan jangan lupa prokesnya, ya, protokol kesehatannya harus tetap dilaksanakan. Terima kasih, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.